Pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan yang terpencil di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua yang bernama Ibu Malin bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Ibu Malin adalah seorang wanita yang sangat sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu, di tepi pantai, dan setiap hari bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Malin, meskipun masih muda, selalu membantu ibunya. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang rajin, pintar, dan memiliki hati yang baik. Namun, hidup mereka sangat miskin. Setiap hari mereka hanya mengandalkan hasil laut, ikan yang ditangkap Malin atau hasil kebun kecil milik mereka untuk bertahan hidup. Meski begitu, Ibu Malin selalu berusaha mengajarkan anaknya untuk tetap sabar dan bersyukur, apapun keadaannya. Suatu hari, datanglah sebuah kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan dekat desa mereka. Kapten kapal itu bernama Kapten Syarif, seorang pedagang kaya yang sedang mencari awak kapal baru. Dengan perasaan haru dan penuh rasa ingin tahu, Malin mendekat ke kapal itu. Kapten Syarif melihat Malin yang muda dan sehat, dan menawarkan pekerjaan untuk pergi merantau bersamanya. "Anakku, ini kesempatanmu untuk merubah hidupmu," kata Kapten Syarif dengan nada bijaksana. "Jika kamu mau bekerja keras dan belajar berdagang, suatu hari kamu akan menjadi orang kaya." Malin, yang mendengar tawaran itu, sangat terharu. Ia tahu bahwa hidup di desa hanya akan membuatnya terus menderita, sementara di laut ada kemungkinan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Tetapi, ada satu hal yang sangat berat bagi Malin, ia harus meninggalkan ibunya yang sudah tua. Setelah berbicara dengan ibunya, yang meski berat hati tetap mendukung keputusannya, Malin akhirnya pergi merantau. "Anakku, jagalah dirimu baik-baik. Jangan pernah lupa asal-usulmu. Ingat, kasih ibu tiada batasnya," pesan Ibu Malin dengan penuh haru sebelum Malin berangkat. Malin berjanji kepada ibunya bahwa ia akan kembali setelah meraih kesuksesan, membawa kekayaan untuk ibunya yang tercinta. Perjalanan Malin Kundang. Waktu berlalu, dan Malin mengalami banyak hal di perjalanan. Ia tidak hanya belajar berdagang, tetapi juga berlayar jauh ke negeri-negeri yang jauh. Setiap kota yang ia kunjungi memberikan pelajaran baru. Malin semakin cerdas, berani, dan semakin pintar dalam mengelola bisnis. Ia akhirnya memperoleh kekayaan yang sangat melimpah. Beberapa tahun kemudian, Malin sudah menjadi seorang pedagang besar, yang memiliki banyak kapal, harta yang melimpah, dan kekuasaan yang luar biasa. Namun, seiring dengan keberhasilannya, Malin juga semakin berubah. Dulu ia yang penuh kasih sayang kepada ibunya, kini perlahan-lahan ia menjadi sombong dan angkuh. Malin seringkali merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang-orang kampungnya yang masih miskin, termasuk ibunya yang sederhana itu. Suatu ketika, kapal besar Malin kembali berlabuh di pelabuhan kampung halamannya. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya kini telah menjadi orang penting. Penduduk desa segera mengabarkan kedatangan Malin, yang kini sudah dikenal sebagai seorang pedagang kaya raya. Mereka berkumpul di dermaga untuk menyaksikan kapal besar yang berlayar dengan kemegahan. "Ibu, Malin sudah kaya sekarang," kata salah seorang penduduk kepada Ibu Malin. "Pasti ia datang membawa harta yang banyak untukmu." Ibunya, yang sudah bertahun-tahun menanti, tak sabar ingin bertemu dengan anaknya. Ia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya dan pergi ke dermaga untuk menunggu Malin. Kembalinya Malin Kundang. Ketika kapal besar itu merapat, banyak orang yang datang berkerumun, termasuk Ibu Malin yang dengan penuh harap ingin melihat anaknya. Dengan wajah penuh kegembiraan dan air mata yang tak bisa dibendung, Ibu Malin memanggil anaknya. "Malin, anakku. Ini ibumu. Ibu sangat rindu padamu," teriak Ibu Malin sambil berlari menuju kapal. Malin yang sedang berdiri di atas kapal, melihat ibunya yang sudah tua dan kusut. Seketika itu juga, rasa malu menyelimutinya. Ia merasa terhina dengan penampilan ibunya yang miskin itu, dan ia tidak ingin orang-orang yang kini menghormatinya melihat ibunya yang sederhana. Malin merasa bahwa ibunya sudah tidak layak berada di sisinya. "Demi kekayaan yang kumiliki sekarang, ibu yang kotor dan miskin ini akan memalukan diriku," pikir Malin dalam hatinya. Dengan nada kasar, Malin memerintahkan anak buahnya untuk menjauhkan ibunya dari kapal. "Pergilah. Aku tidak punya ibu seperti dia. Ibu yang kumiliki kini adalah kekayaanku dan para pembesar yang ada di sekitarku," kata Malin dengan angkuh. Ibu Malin terkejut, wajahnya pucat, hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Dengan air mata yang berlinang, ia berkata, "Anakku, aku hanya seorang ibu yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Mengapa kau begitu durhaka?"
Jangan lupa asal-usulmu, anakku. Namun, Malin tidak menghiraukannya. Dengan penuh kesombongan, ia melangkah pergi, meninggalkan ibunya yang terisak-isak di dermaga. Sebelum pergi, Ibu Malin berdoa dengan penuh kesedihan, "Ya Allah, hancurkanlah anakku jika ia sudah menjadi manusia yang lupa diri." Kutukan dan penyesalan. Tak lama setelah pertemuan itu, cuaca tiba-tiba berubah. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap, angin kencang mulai berhembus, dan ombak laut yang besar datang menerjang kapal Malin. Kapal itu terbalik dan dihantam ombak besar. Dalam sekejap, kapal mewah itu hancur lebur, dan Malin serta seluruh awak kapal tenggelam ke dasar laut. Ketika gelombang surut, sebuah batu besar terlihat terdampar di pantai. Batu itu berbentuk seperti seorang pria yang sedang duduk membungkuk, seakan menyesali perbuatannya. Warga desa yang melihatnya segera mengenali bahwa itu adalah Malin Kundang, yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Akhir kisah. Ibu Malin, yang mendengar berita tentang batu itu, datang untuk melihatnya. Ia berjalan perlahan, mendekat ke batu itu sambil menangis. Dengan suara pelan, ia berkata, "Malin, anakku, mengapa kau durhaka? Mengapa kau melupakan kasih ibu yang tulus? Semoga kutukan ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Batu besar itu menjadi bukti abadi tentang kesombongan dan durhaka yang berujung pada penyesalan. Warga kampung pun terus mengenang kisah Malin Kundang, dan cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai peringatan untuk selalu menghormati orang tua dan tidak melupakan asal-usul. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.